Sebelum mulai pengujian, kami merangkai komponen di atas project board. Komponen utama yang kami gunakan di sini adalah dioda dengan tipe 1N4007. Dioda ini berfungsi seperti katup satu arah untuk arus listrik yang bekerja berdasarkan prinsip persambungan semikonduktor tipe P dan tipe N. Pengujian pertama adalah karakteristik forward bias dan reverse bias. Pada pengujian forward bias atau bias maju, kami memberikan tegangan positif ke anoda. Hasilnya, arus mulai mengalir ketika tegangan mencapai titik tertentu. Sebaliknya, saat dioda diberi reverse bias atau bias mundur, kami menaikkan tegangan hingga 30 volt dan dioda berhasil menahan arus listrik sehingga hampir tidak ada arus listrik yang mengalir. Selanjutnya masuk ke tahap perangkaian penyiaran setengah gelombang. Rangkaian dasar ini menggunakan komponen utama yaitu beberapa buah dioda dengan tipe 1N4007 dan menjadikan resistor sebagai beban dengan 1 kilo ohm. Saat kami memberikan sinyal AC sebagai masukan, didapat bagaimana karakteristik penyiaran ini bekerja. Dioda memotong bagian negatif dari gelombang masukan sehingga hanya menyisakan setengah gelombang positifnya saja yang akan diteruskan ke output. Dari pengukuran awal tanpa filter, kami mendapatkan tegangan puncak untuk input sebesar 39,2 volt dan tegangan puncak untuk output yang dihasilkan adalah 16,14 volt. Karena tegangan output yang dihasilkan masih sangat bergelombang atau belum menjadi DC murni, pada pengamatan tanpa filter, faktor react atau ripple faktornya sangat tinggi, yaitu mencapai 314,6%. Oleh karena itu, kami menambah nilai kapasitor filter secara paralel dengan variasi nilai. Di sini, kami mengamati perubahan bentuk gelombang yang semakin mendekati DC seiring dengan membesarnya nilai kapasitor, mulai dari 10 mikrofarad, 47 mikrofarad, hingga 100 mikrofarad. Pada pengujiannya, ketika melakukan pengujian maksimal, didapat ketika menggunakan kapasitor 100 mikrofarad, tegangan rata-rata meningkat tajam menjadi 16,65 volt. Dan yang paling terpenting, faktor react-nya berhasil ditekan secara drastis sehingga hanya 22,2%. Memasuki pengujian selanjutnya, kami merakit rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan konfigurasi jembatan atau bridge rectifier. Berdasarkan data hasil pengamatan pada tabel 5, didapat bahwa konfigurasi ini menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan penyiarah setengah gelombang. Pada pengujian awal tanpa filter, tegangan puncak output terukur cukup tinggi yaitu mencapai 22,6 volt. Tegangan rata-rata tanpa filter tercatat jauh lebih besar berada di angka 14,37 volt. Pengujian terakhir kami adalah mengamati pengaruh dioda freewheeling pada beban induktif. Pertama, kami melakukan pengukuran tanpa menggunakan dioda pada rangkaian. Saat saklar dalam kondisi on, tegangan puncak di titik X terukur sebesar 2,4 volt. Kemudian saat saklar di-off-kan, muncul tegangan spike sebesar 1,2 volt dengan durasi 32,4 mikrosecond. Tanpa adanya dioda freewheeling, tidak ada jalur pelepasan arus induktif. Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan lonjakan yang dapat mengganggu bahkan merusak komponen saklar. Selanjutnya, kami memasang dioda freewheeling secara paralel dengan beban. Pada kondisi ini, tegangan saat on sebesar 5,7 volt. Saat saklar di-off-kan, tegangan spike terukur 1,8 volt dengan durasi 122 mikrosecond.
Meskipun pada pengukuran kami, tegangan spike dan durasinya tercatat lebih tinggi saat menggunakan dioda, secara prinsip, fungsi utamanya adalah tetap bekerja. Dioda freewheeling terbukti mampu menyediakan jalur pelepasan untuk mengurangi efek lonjakan tegangan balik. Itu dia tadi video pembelajaran dari